Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan saya selalu berharap Anda dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, tengah mengisi detik-detik bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah, baca Quran, itikaf, bersedekah, dan berbagai amalan yang lain. Kita berharap seluruh apa yang kita lakukan dengan segala kekurangannya diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, Ramadan dinamai dengan madrasah rohani, situasi yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita belajar lebih banyak. Allah sangat tahu kondisi kita. Allah sangat mengerti karakter dan perbuatan kita yang cenderung lupa kepada Allah, yang cenderung cinta kepada dunia, dan dua kecenderungan itu memungkinkan banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dosa berakibat yang pertama mengotori cermin hati kita, sehingga ilham dan petunjuk Allah sering tersendat kita pahami. Yang kedua, bisa menggelapkan hati kita, sehingga kita tidak lagi mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, hati yang gelap akan mengeras, sehingga setiap kebaikan yang kita dengar, kebaikan yang kita lihat tidak mampu menembus ruang hati kita. Dan yang keempat, hati yang kotor, penuh dosa, bahkan akan membalik-balikkan yang baik menjadi jelek, yang batal menjadi hak. Dan Allah tidak ingin itu terjadi pada hambanya yang sangat dimuliakannya. Oleh karena itu, Allah menciptakan sistem yang memungkinkan dalam waktu singkat manusia bisa membersihkan dosa-dosanya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahuma." Salat 5 waktu dan dari satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Salat 5 waktu seperti digambarkan oleh Nabi seperti orang yang mandi
5 kali sehari. Nabi bertanya, masih adakah daki dan kotoran yang ada di dalam diri manusia ketika manusia mau mandi 5 kali? Tentu tidak ada. Begitulah sholat. Demikian juga Jumat. Lebih-lebih adalah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang juga disabdakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, motivasinya puasa karena keimanannya dan harapannya terhadap ridho Allah, maka Allah berjanji akan menghapus dosanya yang telah lalu. Dengan berbagai sistem yang tadi sudah saya sebutkan dan banyak sistem yang lain yang menjadi penghapus dosa manusia, dan manusia selalu bisa mulai start lagi untuk mencoba menangkap ilham dari Allah, menangkap pesan dari Allah, menangkap pelajaran dari Allah. Maka manusia bisa selalu dalam kondisi siap untuk melakukan kebaikan. Manusia selalu dalam keadaan mampu mengontrol dirinya. Manusia selalu bisa menjalani kehidupannya dengan ilmu. Ketika manusia kehilangan kemampuan untuk bersama dengan Allah, kemungkinannya manusia akan hidup bersama dengan akalnya yang sangat terbatas. Yang kedua, akan hidup dengan nafsunya. Yang ketiga, hidup dengan setan. Bisa dibayangkan manusia yang menjalani hidup di tengah gemerlapnya dunia hanya berbekal akalnya yang sangat terbatas, yang hanya bisa melihat apa yang tampak, tidak bisa melihat rahasia di balik yang terlihat. Apalagi bersama dengan nafsunya, apalagi kemudian bersama setan. Maka ada kemungkinan manusia itu bisa lebih bagus ketimbang malaikat. Tapi sebaliknya, manusia bisa lebih jahat ketimbang setan. Oleh karena itu kondisi yang fitri, kondisi yang bersih hati, memungkinkan ruang hatinya berisi dengan zikrullah, berisi dengan kalimat Allah, yang perjalanan hidupnya selalu bersama Allah. Dengan itu ia akan siap menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang memberikan manfaat, kehidupan yang membawa kebaikan. Karena ia percaya bahwa setiap langkah, setiap perbuatan, sekecil apapun akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik sekecil apapun akan bisa kita lihat dampaknya di dalam kehidupan dunia ini juga akhirat kelak. Demikian juga perbuatan sekecil apapun, kalau itu buruk, maka akan bisa dilihat dampaknya, akan kita tanggung akibatnya di dunia ini dan akhirat kelak. Itulah salah satu peran Allah membuat sistem yang demikian luar biasa, termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjalani madrasah rohani ini
dengan sebaik-baiknya. Selalu berpuasa dengan ilmu, kesungguhan, dan ketulusan. Kita senantiasa berusaha untuk mengeksplorasi hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya agar puasa kita hari ini berbeda dengan puasa kita di tahun lalu. Dan kita harapkan kita bisa berjumpa dengan puasa di tahun depan dengan semangat yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, paling tidak di dalam puasa itu ada dua hal. Yang pertama adalah kerahasiaan ibadah. Ibadah yang dilakukan secara terbuka diketahui manusia baik-baik saja, ada nilai dakwahnya. Tapi dalam waktu yang sama ada nilai-nilai yang kadang-kadang menumbuhkan riya di dalam diri kita, menimbulkan harapan agar mendapatkan apresiasi dari orang lain, dan itu akan mengurangi nilai ibadah kita. Puasa kita lakukan sangat rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita bisa saja berpura-pura dan orang lain tidak mengetahuinya. Tapi kita tetap puasa dengan baik walaupun di rumah kita ada segala yang bisa kita makan dan kita minum. Bahkan hal yang paling sederhana, makan dan minum, yang biasanya kita penuhi karena hasrat natural kita, karena lapar dan haus di bulan puasa, itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa mengajarkan bagaimana musuh yang sebenarnya yang harus dihadapi dan harus ditundukkan oleh seorang manusia. Ternyata musuh itu tidak berada di luar diri kita. Dikatakan perang yang demikian luar biasa, baik perang Badar, perang Uhud, itu perang yang dahsyat, membuat Nabi terluka di dalam perang Uhud. Tapi kata Nabi, itu disebut perang kecil, jihadul asghar. Ada perang besar yang harus dilakukan setiap orang, setiap waktu di dalam seluruh kehidupannya, yang disebut jihad akbar, yaitu jihad melawan nafsu. Dan bulan puasa ini secara simbolik Allah ajarkan kepada kita bagaimana mengalahkan dan menundukkan nafsu. Dan itu kita lakukan sebulan penuh sampai akhirnya kita bisa merayakan kemenangan, yaitu pada saat Idul Fitri. Kita semua kembali ke arah fitrah. Demikian, semoga menjadi renungan bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Semoga menjadi puasa yang indah dan kita dipertemukan dengan puasa di tahun depan. Semoga makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan dan minuman yang penuh berkah dan penuh rahmat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.